Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di Morning Call GPIB pagi ini 3 April 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima dan merenungkan sabda Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu diperbaharui, dituntun dan diberkati lewat sabda Tuhan yang memberi kehidupan dan menuntun hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah menaikkan permohonan ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kalau kita melihat orang atau sekelompok orang atau suatu bangsa yang sombong sekali, arogan dan kalau istilah anak muda sekarang tuh flexing dengan apa yang dia punya, pamer dengan apa yang dia punya, rasa-rasanya kita bisa terbawa jengkel, sebel, merasa muak begitu ya dengan orang yang sombong, entah karena kekuasaannya, entah karena materinya, entah karena ilmunya, entah karena pengaruhnya, apapun itu, dan dia sangat bangga dengan semua yang dia miliki itu. Rasa-rasanya kita ikut jengkel dan banyak energi negatif yang kita arahkan pada orang atau sekelompok orang atau bangsa tertentu gitu. Nah, perasaan seperti itulah yang sangat mungkin tergambar atau muncul dalam diri Nabi kita, yaitu Nabi Habakuk yang kita baca pembacaannya pada saat ini. Jadi ceritanya Nabi Habakuk ini bukan cuma sekedar jengkel, marah, sebel atau muak dengan bangsa Babel yang sombong dan pamer kekuasaan, bahkan menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat kejam dan sadis dengan kekuasaan yang dia punya, terutama ditujukan kepada bangsa Yehuda yang menjadi sisa Israel, pada akhirnya juga dicaplok atau ditaklukkan oleh bangsa Babel. Jadi sang nabi merasa frustasi berat karena dia melihat begitu jahatnya bangsa ini dan sombong sekali dengan kekuasaannya, dan bangsa Israel dari keturunan Yehuda yang tinggal 2 suku saja di Israel Selatan itu mengalami situasi yang amat sangat sulit, mengalami situasi yang amat sangat sengsara. Sementara di sisi yang lain sang penindas
begitu beria-ria dan begitu menikmati kekuasaan dan penindasan yang dia lakukan. Sang nabi merasakan frustrasi berat. Dia merasa begitu muak melihat kejahatan itu, dan dia merasa yang paling membuat dia frustrasi adalah kenapa Tuhan kok tidak segera bertindak? Kenapa Tuhan tidak segera mengambil satu langkah yang sekali tindakan habis begitu ya? Dan habislah bangsa Babel ini, bangsa penjajah ini, bangsa kafir ini. Tetapi seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan sama sekali menutup mata dengan penderitaan bangsa umat pilihannya, dan membiarkan bangsa kafir ini, bangsa penindas ini menikmati dan beria-ria pada kekuasaan yang dia miliki. Saking frustrasinya, sang nabi itu digambarkan seperti dia berdiri tegak di menara yang meninjau, menanti-nantikan kapan Tuhan bertindak, sampai kapan kesombongan, keserakahan dan kejahatan ini terus dialami, dan sampai kapan sisa-sisa Israel, umat pilihan ini bisa bertahan. Dia begitu frustrasi, saking frustrasinya dia merasa Tuhan betul-betul tidak bertindak apapun, dan dia merasa gemes sendiri begitu. Nah, di tengah rasa frustrasinya karena Tuhan tetap diam itu, lalu kemudian Tuhan menjawab kegemasan dan kesedihan bahkan kekecewaan sang nabi kepada Tuhan, yang seolah-olah Tuhan mendiamkan kesombongan dan kezaliman bangsa Babel terhadap umatnya. Ada dua hal yang dijawab Tuhan atas rasa frustrasi sang nabi. Yang pertama, Tuhan menegaskan dalam jawabannya di ayat 2, Tuhan mengatakan kepada sang nabi bahwa Habakuk, semua itu tidak akan lama, semua akan ada waktunya. Sekarang memang mereka bisa beria-ria, tapi semua itu tidak akan lama. Dikatakan di sini, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Penglihatan bahwa saatnya Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Babel. Ia akan segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Artinya tidak akan ada yang abadi, sebuah kesombongan, penindasan dan kejahatan, kezoliman apapun itu di hadapan Tuhan. Semua akan ada waktunya, jadi kamu gak usah frustasi. Kalaupun kamu harus menunggu, dikatakan situ, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab sungguh-sungguh yang akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi kalau sekarang kamu masih menanti, ya memang kamu harus menunggu. Karena waktuku adalah waktuku, bukan waktu kamu. Walaupun kamu seperti sekarang rasanya udah pengen meluap dan rasanya pengen muntah, muak melihat kejahatan bangsa Babel itu, tapi itu bukan waktu kamu. Waktu saya yang akan mengambil tindakan. Jadi sebenarnya tinggal hitung waktu, tinggal tunggu hari. Hanya karena kamu menunggu, dan menunggu itu adalah menunggu waktu saya, kamu jadi frustrasi. Makanya dalam menunggu pengadilan Tuhan, tindakan Tuhan, jangan pakai hitung-hitungan kamu. Percayakan pada saya, tugas kamu ya nantikanlah itu, katanya. Semua akan menuju kesudahan dan tidak akan menipu. Kalaupun terasa lambat, semuanya akan sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, katanya. Tidak akan ada yang ditunda, hanya persoalan waktu. Jadi mari melihat situasi ini dari sudut pandang Tuhan. Waktu Tuhan itu yang banyak orang tidak sabar. Banyak orang merasa akhirnya mengambil tindakan sendiri. Banyak orang akhirnya menyusun strategi sendiri, melakukan perlawanan, melakukan apapun, akhirnya malah ambyar. Sang nabi bisa jadi sangat frustasi, merasa tidak berdaya untuk melawan, tapi tertekan untuk terus menanti. Tuhan bilang jangan frustrasi, sesuaikan, arahkan waktu kamu dengan waktuku. Itu gak ada jalan lain, ya tunggu. Sang nabi diajar untuk belajar menunggu waktu Tuhan dan tidak membiarkan penantian itu menjadi frustrasi. Supaya tidak frustrasi, yang kedua, Allah mengingatkan kepada sang nabi. Dia mengatakan begini,
kesombongan itu, orang yang membusungkan dada, itu seperti orang yang kehausan. Jadi kayak orang minum air garam, minum terus tapi tidak pernah minum air laut gitu ya, minum air asin. Dia minum tapi tidak akan terpuaskan hausnya. Artinya sikap yang sombong, yang suka pamer, yang arogan, itu satu sisi orang yang melakukan itu memang merasa puas. Dia bisa merasa hebat, dia bisa terlihat di atas yang lain, dia merasa dapat puja-puji bagi orang-orang penjilat dirinya, dia merasa di atas angin. Tetapi pada titik tertentu ketika dia tidak bisa menguasai apa yang diberi oleh Tuhan itu menjadi rasa syukur, bahkan menjadi sebuah kesombongan, lama-lama kesombongan itu menjadi bumerang bagi dirinya. Sehingga dia tidak bisa lagi menyadari bahwa semua yang dia terima, semua yang dia rasakan, semua yang dia miliki itu tidak abadi. Satu saat Tuhan akan ambil. Jadi sang nabi itu diajak untuk melihat, jangan melihat pada apa yang mereka punya, tapi lihatlah siapa yang memberikan kekuasaan, harta, kepopularitasan atau apapun itu, dan satu saat yang memberikannya akan mengambil dari mereka. Dan hati-hati bagi orang sombong adalah jangan sampai dia dimakan oleh kesombongannya, sampai-sampai dia lupa diri, seolah-olah semua akan selamanya dia miliki. Saat ini, belakangan ini kita lihat di media sosial bagaimana kasus-kasus investasi bodong yang dengan cepat dalam hitungan bulan, dalam hitungan setahun udah kaya raya, dan ternyata ujung-ujungnya apa? Investasi bodong. Dan itu terjadi di Indonesia bukan hanya pada saat ini. Beberapa waktu lalu kita juga banyak kasus-kasus investasi bodong yang akhirnya merugikan banyak orang. Kalau kita pikir-pikir, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tergoda untuk cepat jadi kaya, cepat memiliki segala sesuatu tanpa kerja keras. Orang tergoda untuk melihat, wah dia bisa dengan cepat menjadi kaya dalam hitungan minggu, tahun, bulan, dan begitu menumpuk dan miliaran tanpa kerja keras. Orang terlena ingin mendapatkan sesuatu tanpa melalui proses. Akhirnya terjebak dalam keinginan-keinginan yang terus menerus, jadi seperti judi yang kehausan, lalu akhirnya terjepit di situ. Akhirnya baru ketahuan bahwa semua adalah penipuan. Karena orang tidak mau menjalani proses dan ingin cepat mendapatkan sesuatu karena melihat begitu cepatnya ini bisa begini, wah secepatnya. Jadi artinya kesombongan ketika itu menguasai seseorang, lama-lama dia dimakan oleh apa yang dia rasa miliknya abadi, padahal semuanya adalah berasal dari Tuhan. Jadi sang nabi diajak untuk mengingat bahwa jangan iri, jangan frustasi melihat orang yang bangga dengan apa yang dia punya secara kulit luar, bangga dengan tindakan-tindakan yang bisa merendahkan orang lain, bangga ketika dia terlihat lebih hebat, padahal di balik semua itu seperti apa ya, kesombongan itu seperti cahaya terang yang menarik semua laron-laron, ketika datang langsung mati. Atau ketika terang itu begitu silau, itu datang dan memabukkan, akhirnya orang tenggelam dalam semua, seperti madu yang manis tapi memabukkan. Nah begitulah kesombongan, pelan tapi pasti menghabisi orang-orang yang dikuasai oleh kesombongan itu secara pelan namun pasti. Yang pasti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Amsal mengatakan kesombongan mendahului kehancuran. Kenapa? Karena orang sudah lupa bahwa dia hanya dia hanya ciptaan, dan dia punya pencipta yang menguasai hidupnya dan bisa melakukan apa saja terjadi dalam hidupnya, bahkan dalam waktu satu malam. Maka dari itu, daripada sang nabi bersibuk ria, frustrasi, menunggu Tuhan bertindak, dia diajar untuk lebih sabar dan semakin sabar menunggu waktu Tuhan sehingga tidak terseret
pada kemarahan dan kesedihan melihat orang-orang yang sombong merajalela di depannya. Karena waktu Tuhan akan bekerja dan menunjukkan siapa dia mengatasi semua orang yang merasa hebat di dunia ini. Dan yang kedua, ketika kita melihat orang sombong, kita selalu diingatkan bahwa hidup ini seperti roda dan tidak ada yang abadi, apalagi satu hasil yang didapat dalam satu malam, semua akan teruji oleh waktu. Karena Tuhan adalah sang pemilik waktu dan tidak ada yang bisa melawan sang waktu, sehingga dari dalamnya kita semakin diajar bahwa hidup ini adalah rahmat Tuhan yang harus dinikmati dan disyukuri, bukan dibuat menjadi persaingan dan ajang untuk memamerkan apa yang kita punya. Kalaupun kita diberkati begitu rupa, menjadi pertanyaan mendasar, apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita lewat semua yang diberikan kepada kita. Dijauhkanlah kiranya kesombongan, keserakahan, lupa diri, terutama dalam minggu-minggu sengsara ini, karena ketika kita melihat Kristus yang melalui jalan Via Dolorosa, melalui jalan sengsara, alangkah malunya kita kalau kita sebagai anaknya malah memilih jalan pintas, jalan yang cepat, jalan yang tidak mau susah. Padahal kita diselamatkan Kristus lewat jalan yang susah, berdarah-darah, bahkan sampai ia mau mati di kayu salib, dan lewat kematiannya kita mendapatkan keindahan dan penebusan. Tuhan mengingatkan dan mengajak kita untuk menghayati jalan sengsara, jalan yang tidak instan, jalan yang selalu setia pada proses, karena buahnya adalah sebuah ketekunan, kesabaran, dan kemuliaan. Sebagaimana Kristus meraih kemenangan dan kemuliaan lewat Via Dolorosanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, memasuki minggu-minggu menghayati penderitaan Kristus, kami diingatkan bahwa kami semata-mata hanyalah ciptaan yang tidak akan bisa mengatur Engkau sang pencipta kami. Kami juga diingatkan untuk tidak melihat jalan-jalan yang Engkau tunjukkan meskipun tidak mudah adalah jalan yang hanya membawa penderitaan semata. Justru jalan-jalan ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan adalah jalan yang menuju kemenangan, dan buah-buah baik bernas membentuk karakter kami semakin dekat seperti Kristus. Syukur padamu ya Bapa, doa pagi ini boleh kami diingatkan bahwa hidup kami adalah dari Tuhan, sehingga kami tidak boleh sombong dengan apa yang Kau sudah berikan pada kami. Ajarkanlah kami selalu untuk rendah hati, menguasai diri, dan selalu ingat bahwa hidup kami begitu indah dan diberkati karena karya Kristus yang sudah bersusah payah menebus dan menyelamatkan kami. Kami serahkan gereja GPIB di Indonesia dengan semua peribadahan di seluruh jemaat. Kami serahkan juga majelis sinode untuk bekerja melaksanakan semua hal yang menjadi bagian dan tanggung jawab. Gereja-gereja dalam persiapan memasuki minggu-minggu penghayatan sengsara Kristus, agar seluruh warga jemaat juga bersiap dan memasuki masa-masa sengsara itu dalam hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan negara dan bangsa tercinta dalam tangan kasih-Mu, agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan semua pihak yang menopang pemerintah bisa bekerja sama dengan baik. Allah yang penuh cinta kasih, kami menyerahkan perdamaian yang kiranya terus diupayakan secara khusus antara Rusia dan Ukraina, biar tidak membawa korban yang lebih banyak lagi. Biarlah masa-masa sengsara mengingat penderitaan Kristus menggerakkan semua hati para pemimpin bangsa agar dapat menahan diri, bahkan tidak mendahulukan ego mereka sementara korban terus berjatuhan. Damai Kristus dalam minggu-minggu sengsara kiranya terus merasuki hati para pemimpin bangsa di seluruh dunia. Allah yang penuh cinta kasih, ucap syukur untuk semua yang kami terima, dan kami serahkan perjalanan hidup sepanjang bulan April ini dalam tangan kasih-Mu.
Ya Allah yang penuh cinta kasih, kami percaya bahwa hidup kami ada di tangan-Mu, dan ingatlah kami untuk selalu bersyukur dalam semua perkara. Apapun yang kami lewati, dalam kesulitan sekalipun kami tetap memuliakan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu ada di hidup kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.